Apa kewahyuan itu di Baitul Izzah? Malaikat untuk mempelajari semua wahyu itu. Karena mereka semua beliau-beliau itu punya akal, tiada nafsu, mereka menguasai, memahami isi dari Mushaf Ibrahim sampai Al-Quranul Karim. Barulah diturunkan semuanya ke dunia, kecuali Al-Quran cuman sampai ke langit dunia. Semua dari Mushaf Ibrahim sampai Injil Nabi Isa alaihissalam itu semua satu kitab itu dibagikan kepada para nabi itu. Sedangkan Nabi Muhammad cuman satu kitab itu sampai di langit dunia. Kenapa? Karena di situ sudah skenario Allah. Para nabi bisa menguasai, tapi murid-muridnya belum tentu semuanya menguasai. Maka terjadi perubahan-perubahan dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan semua ngaku-ngaku nabi. Sehingga di situ akan menuhankan Rasul Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran itu barulah turun selama 22 tahun kurang lebih. Hampir setiap bulan itu semua selama 22 tahun diturunkan Allah kewahyuan. Tapi yang paling banyak Allah turunkan adalah di bulan suci Ramadan. Dan yang paling banyak diturunkan adalah mulai start 17 semalam, malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wal hukam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa dan nama etek sekalian yang dirahmati oleh Allah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, saudara-saudari kami jemaah Masjid Amal Jatinegara, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Terasa berat seakan kita berpisah dengan Ramadan ini. Karena kita pun berdoa itu dari mulai bulan Sya'ban, masuk Rajab, masuk Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Masuk Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Maka oleh karena itu, sebab Ramadan ini bulan yang penuh dengan arti,
bulan di mana mushaf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, bulan di mana Taurat diturunkan 6 Ramadan, bulan di mana diturunkan Zabur 12 Ramadan, bulan di mana diturunkan Injil 13 Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran 24 malam Ramadan. Semua itu dari Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah tempat tawafnya para malaikat. Sedangkan kita Ka'bah. Makanya bertemu itu ketika kita lihat nanti dari jauh melalui YouTube itu nanti di atas tulang itu pusaran pusatnya itu berjumpa dengan Baitul Izzah. Kenapa di Baitul Izzah itu diturunkan semua wahyu Allah? Dari mulai mushaf Ibrahim, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, Injilnya Isa, dan Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ adalah malaikat yang pernah meragukan di saat Allah akan menciptakan Adam. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa kau ciptakan lagi pemimpin di muka bumi ya Allah, sedangkan sebelumnya pemimpin itu menghadirkan pertumpahan darah. Karena saat itu sebelum Adam diciptakan, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, dalam Daqaiqul Akbar Syekh Abdul Rahim bin Abdul Rahim, dan 1500 tahun yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya itu menerangkan bahwa sebelum Adam diciptakan terjadi pertumpahan darah tuh. Karena waktu itu dunia ini, bumi ini dikelola oleh bangsa jin dan wujudnya nampak. Berakhirnya itu di masa Nabi Sulaiman tuh. Habis itu nggak bisa lagi kita melihat. Kecuali Allah yang berikan ridho untuk bisa melihat. Maka dalam hal ini, kenapa disitulah Allah berikan kepada malaikat untuk benar-benar menikmati dan mempelajari bagaimana Allah telah menyiapkan akan hadirnya para nabi dan rasul ini. Diawali dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Maka ceritanya tuh nanti manusia semua tuh, makanya nggak ada nabi itu dari bangsa jin, nggak ada rasul itu dari bangsa jin. Nabi dan rasul itu dari bangsa manusia. Yang jin itu nanti lebih kental nanti di waktu pertama kali mereka mengakui adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan akhirnya baru bisa menerima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bangsa jin semua waktu itu adalah menjadi anggotanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi penguasa alam semesta itu. Angin pun jadi rakyatnya. Maka dalam hal ini, disitulah ditempatkan kenapa kewahyuan itu di Baitul Izzah, malaikat untuk mempelajari semua wahyu itu. Karena mereka semua beliau-beliau itu punya akal, tiada nafsu, mereka menguasai, memahami isi dari mushaf Ibrahim sampai Al-Quranul Karim. Barulah diturunkan semuanya ke dunia, kecuali Al-Quran cuman sampai ke langit dunia. Semua dari mushaf Ibrahim sampai Injil Nabi Isa alaihissalam itu semua satu kitab itu dibagikan kepada para nabi itu. Sedangkan Nabi Muhammad cuman satu kitab itu sampai di langit dunia. Kenapa? Karena di situ sudah skenario Allah. Para nabi bisa menguasai, tapi murid-muridnya belum tentu semuanya menguasai. Maka terjadi perubahan-perubahan dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan semua ngaku-ngaku nabi. Sehingga di situ akan menuhankan Rasul Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran itu barulah turun selama 22 tahun kurang lebih.
Hampir setiap bulan itu semua selama 2 tahun diturunkan Allah kewahyuan. Tapi yang paling banyak Allah turunkan adalah di bulan suci Ramadan. Dan yang paling banyak diturunkan adalah mulai start 17 semalam, malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Maka disinilah kita kembalikan bahwa disitulah Al-Quran Allah turunkan sebagai penyelesaian masalah. Menjawab masalah, menjawab persoalan hidup, menyelesaikan permasalahan hidup. Makanya Al-Quran itu tidak pernah hilang dari diri umat Islam. Sampai-sampai ibu dan bapak yang nggak paham pun, tapi ketika dihikmatkan dalam rasa, bukan Ustadz Ade aja yang akan menangis ketika sholat, kita akan ikut juga menangis. Bagaimanakah kiatnya? Maka yang pertama kita kembali, pahamilah walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu paling baik dan kekal. Maka di sanalah ditempatkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berbuatlah urusan akhiratmu seakan-akan kau mati hari esok. Itulah yang dibayangkan si adik. Apakah dapat aku nanti ruku ya Allah? Ketika ruku, apakah dapat aku nanti sami Allahu liman hamidah? Ketika sami Allahu liman hamidah, teringat awak mau mencium tanah. Berapa banyak kesombongan yang kita sudah lakukan umur kurang lebih 50 tahun nih. Maka di saat itu kita cium tanah dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Puja-puji bagimu. Ampuni aku. Kesombongan yang pernah aku buat. Memang orang tak mungkin tidak mengatakan kita sombong. Tapi yang tahu kita dengan Allah bahwa kita sombong. Maka di saat itu, di samping kita tadi mengakui akan datangnya kematian, khawatir sebelum selesai sholat kita sudah dipanggil Allah melalui malaikat Israel, maka di situ menjadi bagian dari menuju khusyuk. Air mata bisa berlinang, kadang kita bisa tersenyum, kadang kita bisa menangis. Batal itu Ustaz Adik? Tidak. Siapa yang bisa menahan perasaan kita? Hanya Allah yang bisa menahan rasa itu, bukan kita. Sepreman-preman apapun dia, ketika datang rasa sedih itu nangis dia. Umar bin Khattab. Maka yang kedua adalah setelah itu kita mengingat dosa yang sudah banyak kita buat. Itu yang dimaksud tadi, ka'annaka tamutu goda. Seakan-akan kamu mati hari esok, sedangkan kita sudah bayangi dosa kita pernah banyak sudah kita buat. Kita yang tahu dosa kita. Orang tak tahu dosa kita karena yang tersembunyi banyak pada diri kita. Sholat kita mungkin di dalam hati ini sombong yang ada agar orang memuji-muji kita sholat. Berdakwah kita begitu juga. Itu yang bahaya. Yang bahaya itu yang orang tak tahu. Bini laki sendiri pun tak tahu. Itu yang bahaya. Maka rajin-rajinlah berbincang-bincang dengan Allah dalam sholat. Maka dengan puasa ini juga kita membayangkan, kenapa Ustaz Adik sedih? Lamanya lagi lah, lama lagi dek. Apa sedih? Awak takut tak nyampe hari Allah jemput? Belum banyak yang kita buat. Tak banyak pun yang kita buat, satu aja kita buat, dah betul-betulkah nikmat kita pulangkan itu karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, ridhomu yang ku minta. Kalau dah Allah yang kita tuju, ridho yang kita dapat, belum terdetak di hati kita yang kita minta, Allah dah kasih. Itu disebut dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah datangkan padanya jalan keluar. Rezeki itu datang tanpa dikira-kira. Yang indah nanti ketika Bunda mendengarkan Ustadz Adik membaca surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Akan turun nanti di malam Lailatul Qadar itu malaikat dan ruh-ruh yang diridhoinya. Awak pun berharap berjumpa awak sama almarhum Baba, almarhumah Ibu, almarhumah yang lainnya. Berharap mereka nanti bagian dari ruh-ruh yang diridhoi. Bisa datang dari mimpi, bisa terasa sekelibat saja. Tapi jangan jadikan itu Tuhan selain Allah, nggak boleh. Di situ nanti nikmatnya. Walaupun tak dapat, mungkin kita katakan layaknya kami dapat Lailatul Qadarmu ya Allah. Sedangkan dosa begitu banyak seperti pasir terhampar di atas pinggiran pasar. Tapi bolehlah aku menyampaikan padamu ya Rabb, bahwa kami berharap Lailatul Qadarmu. Maka mudah-mudahan inilah kajian kita kembali, terutama yang paling disadari, bahwa sholat dan puasa itu kita bayangkan, jangan sampai kita ketika dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel, tak dapat nikmat sholat dan puasa itu. Nikmat sholat adalah dengan berbincang kita dengan penuh cinta kepada Allah dengan bahasa Iyyaka na'budu, pada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka obatilah sifat serakahku ya Allah melalui ruku, obatilah sifat sombongku melalui sujud ya Allah, obatilah sifat kebohonganku dari mulai puasa dengan kejujuran, bahwasanya semua itu Engkau mengetahui apa yang kuperbuatkan. Mudah-mudahan kajian ini dapat menambahkan daya khusyuk kita dalam sholat tarawih sebentar lagi. Paling tidak kita mulai start, insya Allah kita nikmati. Kalau Allah katakan Lailatul Qadar itu pada kita, insya Allah sama kita ke depan nanti. Tapi jangan tuhankan Lailatul Qadar, tetap tuhankan Allah yang Maha Rahman. Pada Allah menampung sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.